Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya juga turut berduka cita Bu Lisna atas meninggalnya adik Nizam. Sebetulnya kami LPSK itu sudah mencoba untuk berkomunikasi pada saat berita ini viral, tetapi memang komunikasi kami baru sebatas dengan UPTD Sukabumi, sehingga memang UPTD Sukabumi tidak bisa menjangkau ibu korban pada saat itu. Lalu di tanggal 27 Februari kemarin, Ibu Lisna bersama kuasa hukum dan KPAI hadir ke LPSK bersama dengan anggota Komisi 13 untuk melaporkan dan mengajukan permohonan perlindungan. Pada saat itu kami memang langsung meminta keterangan dari Ibu Lisna, dan dari situ kami menindaklanjuti langsung dengan melakukan asesmen kepada Ibu Lisna, yaitu asesmen berkaitan dengan medis karena memang Ibu Lisna mengeluh ada sakit di fisik, lalu kemudian melakukan asesmen psikologis dan asesmen ancaman. Karena sejak Ibu Lisna melaporkan mantan suaminya sebagai tersangka, Ibu Lisna menerima banyak ancaman baik berupa SMS, WA dan sebagainya, yang ujungnya itu ancaman berupa untuk tidak buka suara dan tidak ikut campur. Dari situ kemudian Mbak Sri, ancamannya apa bunyinya, kalimatnya? Ancamannya salah satunya itu untuk diam, tidak buka suara, lalu kemudian tidak ikut-ikutan gitu, seperti itu, dan itu berlangsung setelah di atas jam 9. Dari sekian banyak SMS dan juga WA yang diterima sama Ibu Lisna itu, Ibu Lisna memang sedikit mengalami depresi, sehingga pada saat di LPSK itulah kemudian kami lakukan juga asesmen untuk tingkat ancamannya. Nah, dari hasil wawancara tim pada saat setelah asesmen, kami mendapatkan beberapa informasi, yang salah satunya adalah kami menduga dan kami mendesak juga kepolisian penyidik untuk mengecek background dan latar belakang dari ayah Nizam. Karena dari informasi yang didapatkan, tindakan kekerasan sebenarnya sudah diterima oleh korban itu sejak korban masih kecil. Jadi dari mulai yang disundut rokok, kemudian yang disiram pakai air, yang dicelupkan ke dalam bak mandi gitu. Jadi dari kecil itu ternyata korban ini sudah mengalami tindakan kekerasan yang begitu sering dan selalu, dan bukan hanya kepada Nizam tapi juga kepada Ibu Lisna. Jadi kami melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga, dalam keluarga ini memang sudah cukup sering dilakukan, sehingga tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh rekan dari KPAI ini sangat memang penting untuk dilihat lebih jauh. Lalu yang kedua adalah kaitannya dengan Ibu Lisna sendiri. Sampai dengan saat ini Ibu Lisna masih dalam konteks perlindungan darurat LPSK, dan kaitannya dengan tingkat ancaman, tim akan segera turun per hari ini dan besok juga untuk bisa melihat lebih jauh lokasi dan tempat tinggal di mana Ibu Lisna berada, serta berkoordinasi dengan UPTD setempat kaitannya dengan psikologis yang mungkin bisa dilakukan lebih lanjut untuk Ibu Lisna. Nah, terkait dengan proses hukum, akan lebih baik jika penerapan pasal yang tadi disampaikan oleh rekan dari KPAI dan juga kuasa hukum itu harus dilihat lebih dalam dan juga lebih jauh, karena latar belakang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam keluarga ini sudah cukup mengental dan sudah cukup dalam dan sudah dilakukan sejak korban masih kecil, dan juga diperlakukan juga untuk ibu korban sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa peran serta kekerasan dalam rumah tangga sampai menimbulnya korban Nizam itu kemudian meninggal itu tidak lepas peran dari seorang ayah di situ. Selain itu kami juga menginformasikan bahwa mantan suami Ibu Lisna ini kebetulan adalah anggota geng yang menurut saya juga patut untuk atensi lebih lanjut kepada Bapak kepolisian ya, khususnya karena ini kaitannya dengan ancaman yang seringkali diterima oleh Ibu Lisna. Mungkin begitu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Sebelum ke Pak Kapolres ya, yang pertama saya minta dijamin keamanannya Ibu ini Pak. Ya, hajar aja gangster itu, nggak ada urusan Pak. Masa udah sejauh ini belum ada penindakan Pak. Lalu nanti jangan terlalu bertele-tele yang soal timeline ini Pak.
Kita nggak perlu, yang perlu langsung ke inti masalahnya. Ya mulai kesimpulan sampai ini. Ya silakan Pak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman SHMH selaku pimpinan rapat. Yang kami hormati Bapak-Bapak Dewan sekalian yang hadir, dan yang kami hormati peserta rapat sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini akan kami sampaikan terkait dengan langkah-langkah daripada Polres Sukabumi menindaklanjuti adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak korban NS. Di mana terkait dengan anak korban NS, kita sudah menerima adanya 3 laporan polisi. Yang pertama yakni laporan polisi LP-B-09 Romawi 2 SPKT Polsek Cambang Kulon, Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat tanggal 19 Februari 2026, di mana sebagai pelapor adalah Anwar Satibi. Kemudian sebagai telapor adalah Ibu Tiri atau Saudara Teni Rida. Terhadap perkara tersebut kami terima tanggal 19 Februari, kemudian kita tindak lanjuti dengan maraton melakukan penyelidikan sehingga tanggal 20 sudah kita naikkan sidik, dan tanggal 22 kita sudah menetapkan tersangka, dan terhadap tersangka sudah kita lakukan penahanan di tanggal 23 Februari 2026. Pak, tersangkanya siapa aja? Pak? Tersangka Ibu Tiri, inisial TR, yaitu Teni Rida. Ayahnya enggak, bukan tersangka Pak? Untuk ayahnya di LP yang tanggal 19 Februari sebagai pelapor, Bapak. Oh, pelapor. Sebagai pelapor LP. Ya walaupun pelapor kan kalau terbukti kan bisa jadi tersangka juga Pak. Siap. Namun dalam perkara ini Bapak, kami juga menindaklanjuti laporan polisi yang kedua, yakni laporan polisi yang dibuat di tahun 2024. Di mana di tahun 2024 itu juga ada laporan polisi, di mana laporan polisi itu sebagai pelapor juga sama, Anwar Satibi, yang dilaporkan Ibu Tiri juga, yakni Teni Rida. Yang pada saat perkara sedang kami lakukan penyelidikan, kemudian ada perdamaian sehingga prosesnya hold, karena kemarin ada pernyataan pencabutan perdamaian tersebut dan juga adanya perbuatan yang berulang, sehingga perkara tersebut sudah kami naikkan sidik, dan ke depan tentunya kita akan lakukan pembuktian untuk pemenuhan unsur gelar untuk penetapan tersangka. Kemudian terkait dengan Anwar Satibi sebagai pelapor, kebetulan kami menangani laporan polisi yang ketiga yang dibuat oleh Saudara Krisnamurti sebagai kuasa hukum orang tua atau ibu kandung, di mana laporan polisi B-106/Romawi 2/2006 SPKT Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat yang dibuat pada tanggal 24 Februari. Ya. Walaupun terhadap korban atau pelapor belum kita minta keterangan karena memang masih situasi berduka. Namun kita sudah maraton melakukan penyelidikan, melakukan langkah lain untuk mengumpulkan alat bukti.